Halo teman-teman, selamat pagi semua. Terima kasih ya udah hadir tepat waktu pada rapat hari ini. Iya, selamat pagi juga Raka. Alhamdulillah kita on time hari ini. Kan biasanya Dini suka telat tuh ya. Yang bener aja, Sin. Aku kan selalu on time. Kalau kemarin tuh gara-gara sinyal aja sih, jadi telat. Iya, iya, semuanya on time kok. Yuk langsung aja Rak, mulai daripada ntar mau kemana-mana. Aja Arif, baik. Langsung aja ya, agenda kita hari ini cuma satu. Tapi penting banget, kita harus menentukan tema program kerja tahunan organisasi kita. Waktu yang kita punya cuma sedikit, jadi aku harap semua bisa fokus ya. Aku mau langsung aja. Karena yang ini tuh menurut aku tuh penting banget. Menurutku tahun ini program kita tuh harus fokus kepada program-program sosial dilihat dari kondisi sekitar kita. Banyak banget tuh sekarang masyarakat yang butuh perhatian. Kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai organisasi yang punya sumber daya, kita harusnya punya dampak nyata pada masyarakat. Jangan cuma jadi organisasi yang nongkrong-nongkrong aja. Ya Dina, aku paham maksud kamu. Tapi coba lihat juga deh dari sisi lain. Dampak tuh penting, aku setuju. Tapi kita juga kita juga butuh prestasi. Organisasi ini kalau nggak punya prestasi akademik, nggak akan berkembang. Karena orang tua, kampus, bahkan calon anggota baru tuh lihatnya dari prestasi. Kalau kita cuma fokus ke sosial, kita bisa ketinggalan dari organisasi lain yang punya ya banyak sertifikat lah mungkin daripada kita. Tapi Arif, organisasi itu bukan cuma soal piala sama sertifikat aja. Kita ini sebagai mahasiswa punya tanggung jawab sosial. Prestasi akademik emang butuh, tapi kalau kita cuma sibuk mengejar piala tanpa peduli sekitar, kita jadi organisasi yang sombong dan tertutup nggak sih? Aku nggak mau ya kalau organisasi kita cuma diingat karena lombanya doang, tapi karena kita ada dampaknya bagi orang lain gitu. Oke, kalau menurut aku sih ya jangan sampai aja kita cuma diingat sebagai organisasi yang sekedar baik hati aja gitu, tapi nggak ada kredibilitasnya gitu. Dampak tanpa output yang jelas itu kan cuma jadi angan-angan ya. Coba bayangin, kita bikin program sosial terus, lalu apa? Nggak ada yang terukur, nggak ada yang bisa kita laporkan sebagai pencapaian. Kan itu namanya buang-buang waktu dan tenaga, ya nggak? Buang-buang waktu. Arif, kamu tuh nggak bisa lihat dampak sosial cuma dari angka dan sertifikat aja. Itu pemikiran yang sempit sih. Sempit gimana? Justru kalau cuman mikir idealisme tanpa strategi itu namanya naif, Dina. Ini tuh penting banget buat identitas organisasi kita. Kalau kita cuma fokus lomba, kita bakal jadi organisasi yang nggak punya hati nggak sih? Justru identitas itu dibangun dari prestasi. Orang hormat karena kita punya karya, bukan cuma karena kita baik. Ya, Kalian udah dulu coba gak sih yang kayak lain. ngomong satu-satu dong, kita bingung nih dengerinnya. Nggak bisa kalau kalian berdua ngobrol terus cacicu sama Teman-teman, coba tenang dulu. Satu-satu aja, biar kita semua bisa dengar. Jangan bareng-bareng kayak gitu. Coba. Aku cuma mau bilang, kalau kita nggak punya keberanian untuk berdampak, itu buat apa kita punya organisasi? Dan kalau kita nggak punya kemampuan untuk berprestasi, buat apa juga kita disebut organisasi mahasiswa gitu loh. Oke teman-teman. Aris,
Sorry. Suara lu tuh putus-putus dikit. Coba diulang tadi ngomong apa? Oh iya, halo, kedengeran nggak? Sinyal. Arif? Halo? Screennya Arif nge-freeze gak sih guys? Sorry, aduh maaf ya, salah nih. Stop. Semua stop dulu. Ya udah. Kalau kita lanjut kayak gini, waktu kita habis tanpa hasil. Kita semua sibuk teriak-teriak, sibuk membela pendapat masing-masing. Tapi ada yang dengar, ada yang nyimak. Kita ini lagi rapat, bukan debat kusir di grup WhatsApp. Sebelum kita lanjut debat soal pilihannya, aku mau tanya satu hal ke kalian semua. Coba ingat-ingat, kenapa dulu kalian memutuskan untuk bergabung di organisasi ini? Bukan cuma karena ikut-ikutan atau isi KRS, tapi kalian sesungguhnya, aku kasih waktu 10 menit buat mikir. 10 detik, 10 menit kelamaan. Aku duluan kali ya. Jadi kalau dari aku sendiri, awalnya aku gabung tuh karena pengen emang punya kayak kegiatan aja gitu di luar kampus, di luar kuliah. Tapi lama-lama aku tuh sadar kalau misalkan aku tuh pengen gitu masuk ke organisasi ini. Pengen punya arti gitu buat orang lain, kayak memberi dampak dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama aku juga pengen berkembang. Pengen kayak punya pencapaian yang bisa dibanggain. Jadi menurut aku opini Arif sama Dina dua-duanya bener sih. Nah, dua-duanya dampak dan prestasi. Itu bukan dua hal yang harus dipisahkan. Itu adalah dua sisi dari koin yang sama. Itu yang seharusnya jadi fondasi kita. Dina, aku tanya, kalau program sosial yang kita buat itu bisa menjangkau banyak orang, sifatnya berkelanjutan dan beneran dirasakan manfaatnya sama masyarakat, kamu setuju itu adalah program yang bagus? Iya, setuju. Selama programnya beneran berdampak, bukan cuma bagi-bagi sembako terus foto-foto lalu selesai, tapi program yang beneran nyentuh dan berkelanjutan gitu. Aku setuju itu. Arif, kalau program itu bisa kita kemas menjadi riset, kita ikutkan dalam lomba karya tulis ilmiah, atau kita publikasikan di jurnal mahasiswa, dan itu jadi portofolio nyata buat organisasi. Kamu mau dukung? Ya kalau outputnya jelas dan terukur ya gue setuju. Tapi gue mau pastiin ini bukan cuma wacana. Misal ya kita harus ada target konkret. Kayak berapa banyak masyarakat yang berdampak. Atau target jurnal yang mau kita tuju tuh apa. Gue siap dukung sih kalau misalnya itu semua jelas. Bagus. Berarti kita semua sepakat bahwa dua hal ini, dampak dan prestasi, sama-sama penting. Maka aku mengusulkan satu tema yang bisa kita menjembatani itu semua. Kita ambil tema program sosial berbasis riset. Kita bisa bikin kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat. Tapi kita juga riset. Kita dokumentasikan, kita publikasikan. Jadi jika kita dapat dampaknya, kita juga dapat prestasinya. Aku buat voting cepat ya. Semua yang setuju dengan tema program sosial berbasis riset, angkat tangan. Atau beri reaksi centang di Zoom-nya. Baik, dengan ini kita sepakati. Tema program kerja tahunan kita adalah program sosial berbasis riset. Tidak ada lagi pro kontra. Sekarang kita satu tim untuk menggarap ini bersama-sama. Oke, aku bisa terima itu dan aku siap bantu di bagian riset lapangannya kalau memang programnya beneran berdampak ya. Ya selama kita serius garap dan ada targetnya yang jelas, gue ikut full support lah. Gue bisa bantu di bagian metodologi dan publikasi. Nah ini baru namanya win-win solution. Akhirnya damai juga kita.
Terima kasih teman-teman. Apresiasi banget nih buat kalian semua. Rapat hari ini selesai. Mungkin segitu aja dari aku. Yeay, terima kasih guys. Semuanya. Mungkin sisanya dari evaluator. Eh, baik, halo semuanya. Suara aku kedengaran nggak ya? Masuk. Kedengaran Kak. Baik, sebagai evaluator, saya ingin memberikan catatan singkat dari rapat kalian hari ini ya. Dalam simulasi ini, saya lihat pemimpinnya berhasil menggunakan beberapa bentuk kekuasaan dan pengaruh. Pertama, legitimate power sebagai pemimpin rapat yang mengatur jalannya diskusi. Kemudian yang kedua, coercive power dengan menggunakan fitur mute all untuk menghentikan chaos yang tidak produktif. Seperti tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu yang paling penting personal power atau kemampuan mempengaruhi dengan cara membangun jembatan antara dua kepentingan yang berbeda, lalu mengemasnya menjadi solusi yang diterima semua pihak. Nah, ini adalah contoh efektif bagaimana seorang pemimpin bisa mengelola konflik dan membangun konsensus. Tepuk tangan dulu buat kalian semua teman-teman. Sekian dari aku ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.